Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna as-salah bil istiqamah wa ja'alana ra'isal ibadah. Ashhadu annahul ilahu wahdahu la syarika lah, la syarika fi mamlakatihi wa la nadhira fi rububiyyah. Syahadatu abdin lam yahsha illallah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa adimana wa maulana Muhammad ibn Abdillah sahibis safa'ah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'takifuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi litafuzu bimahabbatallahi wa ridhahu. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala habibuna al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man lam tanhahu an salatuhu anil fahsya'i wal munkar fala salata lah. Wa kama qala as-salatu sayyidul ibadah wa qila as-salatu ra'sul ibadah. Hadirin ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku sekalian, jamaah salat Jumat Masjid Al-Firdaus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia di tempat yang amat mulia, melalui panggilan Allah di siang yang mulia pada hari dan bulan yang mulia ini pula, tentu dalam situasi mujalasah musyahadah kita saat ini, ayo sama-sama kita perbaiki, kita evaluasi dan kita introspeksi nilai ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kualitas keimanan seseorang itu dapat ia tingkatkan, yaitu dengan cara pertama imtithalul ma'murat, yakni dengan senantiasa sigap, siap dan sanggup menjalankan kepada setiap yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah. Apapun kalimat perintahnya, sepanjang merupakan kalimat ajakan dan anjuran, insya Allah seiring keberkahan, keridhaan dari Allah dan yang Maha Rahmat. Itu yang pertama. Yang kedua, kualitas keimanan dan ketakwaan kita itu dapat kita tingkatkan dan kita kualitaskan dengan cara wajtinabul manhiyat, yaitu sekuat tenaga kemampuan yang kita miliki dengan kesabaran, dengan hanya mengharap keberkahan dan keridhaan semata. Ayo sama-sama kita jauhi, kita tinggalkan segala sesuatu yang memang telah dilarang oleh Allah serta dilarang oleh Rasulullah. Baik kalimat larangan itu berupa kalimat yang makruhah, yang dimakruhkan oleh Allah, yang tidak disenangi oleh Allah. Lebih-lebih kalimat larangan itu berupa kalimat yang mafrudah, kalimat larangan yang dengan nyata, jelas, tegas dan lugas difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran serta disabdakan oleh Rasulullah melalui Al-Hadis. Insya Allah dengan senantiasa rutin
continue, lumintu dan istiqomah melaksanakan dua hal ini tadi, kita akan dapatkan derajat mulia dan utama di sisi Allah. Insya Allah kita akan memperoleh gelar sebagai orang yang muttaqin, orang yang akan dijamin oleh Allah, dijamin akan selamat, beruntung dan berbahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Momentum bulan Rajab saat ini, ayo kita jadikan sebagai sarana untuk semakin evaluasi terhadap pelaksanaan sholat kita. Bulan Rajab lebih terkenal dengan sebutan bulannya Allah dengan satu perintah ibadah maktubah yang namanya sholat. Saudara, melalui mimbar khutbah singkat ini, ayo kita semakin memahami sejenak, ayo semakin kita merenung bahwa begitu amat sangat dahsyat pentingnya sholat, sampai-sampai perintah ini tidak melalui wahyu. Artinya apa? Kalau perintah yang lain itu melalui wahyu, perantara via malaikat Jibril kepada Rasulullah, kalau sholat ini enggak, saudara, langsung Allah memanggil utusannya berupa Rasulullah Muhammad SAW untuk menghadap. Itu artinya apa? Begitu amat sangat dahsyat pentingnya perintah sholat, sehingga pantas kalau kemudian sholat itu merupakan acuan, sholat itu merupakan parameter, sholat itu standarisasi dari segala amal perbuatan manusia. Kenapa demikian? Iya, satu, sebab sholat itu rasul ibadah, kepalanya ibadah. Dikatakan yang lain, sholat itu sayyidul ibadah, panglimanya ibadah. Alasan kedua yang mendasar kenapa sih kok meski sholat? Iya, sebab amal perbuatan manusia yang kelak ketika kita dipanggil oleh Allah pada yaumul hisab, pertama mula-mula yang akan dipertanyakan dan akan dihisab oleh Allah tiada lain kecuali masalah sholat. Kalau sholat yang kita lakukan ini baik, kalau catatan amal perbuatan kita berupa sholat ini sempurna, maka kata Rasulullah, wa in wujidat tammatan kubilat wasairu amali. Kalau sholat yang kita lakukan saat hidup di dunia seperti sekarang ini tam, sempurna, tidak ada cacat, maka kubilat, akan diterima sholat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasairu amali, ini wawunya atof, nyambung. Sholat kita diterima dan diterima pula seluruh rangkaian amalan ibadah di luar sholat, seluruhnya akan diterima. Namun begitu amat sangat menyedihkan dan ironis, saudara, wa in wujidat nakisatan ruddat wasairu amali. Kalau sholat yang kita lakukan saat ini, saat di dunia ini kok kurang, sembrono, bolong-bolong, kata orang Jawa mengatakan nek kober sholat, nek gak kober gak sholat, sholatnya kober-koberan, maka orang yang semacam ini ruddat, ditolak sholatnya oleh Allah. Wasairu amali, dan ditolak pula seluruh rangkaian amalan-amalan ibadah di lain sholat, di luar sholat. Jadi sekali lagi, begitu amat sangat pentingnya sholat ini sehingga menjadi parameter dan acuan amal ibadah kita. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ada satu cerita dengan begitu tergesa-gesanya malaikat Jibril itu mengingatkan, mendatangi Rasulullah.
maka produk kalimatnya nazala Jibrilu ala Muhammadin faqala. Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dengan tergesa-gesa. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, innallaha la yatakabbalu min tarikis shalah saumahu wa sadaqatahu wa amalahu wa hajjahu wa kullu amalu." Kata malaikat Jibril dengan terjemahan bebas, "Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, sampaikan kepada manusia sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima amal ibadah seseorang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima orang yang meninggalkan sholat. Apa yang tidak diterima? Puasanya, sodakohnya, amal ibadahnya, haji dan umrohnya. Alhasil, seluruh amal ibadah itu tidak diterima oleh Allah manakala orang yang melakukan itu tidak mengerjakan sholat. Maka ayo kita imbangi, kita barengi pelaksanaan amal ibadah kita itu dengan senantiasa kita iringi melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu. Sebab kalau kita tidak mengerjakan sholat, maka harapan tipis, na'udzubillah, seluruh rangkaian amal ibadah kita selain sholat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, saudara, ayo kita kerjakan, kita tunaikan, kita laksanakan sholat itu secara berjamaah. Sholatul maktubah, sholat yang isya, subuh, luhur, asar, maghrib, yang kita kemas dengan istilah Islam, itu wajib, harus dilaksanakan secara berjamaah. 4 madhab yang berbeda, semuanya menyarankan untuk begitu amat pentingnya sholat maktubah itu dilaksanakan berjamaah. Sebab kata Rasul ada dalam hadis mengatakan, la sholat li jaril masjid illa fil masjid. Tidak dianggap sholat, saya ulang, tidak dianggap sholat seseorang itu yang rumahnya dekat dengan masjid. Ini para ulama salaf sama halnya dengan dekat dengan musola. Tidak dianggap sholat orang yang rumahnya dekat dengan musola, dekat dengan masjid, kemudian ia tidak mengerjakan sholat berjamaah di masjid maupun di musola. Tidak dianggap itu, bisa jadi sholatnya fakot lago, sholat yang tidak ada nilainya. Bisa juga memang benar-benar sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin sekalian, sesibuk apapun kita, serepot apapun kita, semenumpuk dan menggunung apapun aktivitas dan pekerjaan kita, jangan pernah kita berani untuk meninggalkan sholatul maktubah, sehingga seluruh amal ibadah kita insya Allah akan diberkahi, diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan ketabahan, ketawakalan, serta diberikan kesabaran oleh Allah untuk senantiasa melaksanakan sholatul maktubah, sholat fardu, sholat yang 5 itu secara berjamaah baik di masjid maupun di musola. Dan harapan kita, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nantinya akan husnul khotimah, kembali kepada Allah dengan panggilan Allah yang mulia, sebagaimana nantinya Allah akan memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil mukhtar ayyuhal hadiruna wal mustami'un ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad warḍa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana khtim lana bi husnil khatimah rabbana khtim lana bi qawli la ilaha illallah rabbana khtim lana bi syafaati rasulillah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yashkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.